materi dari usul fikih yang di dalam kitab ini dengan judul lafaz dari segi kandungan maknanya am, khas, dan taksis. Saya Aryo Dwi Nugroho dengan NIM 2012 30173 dan saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2012 30151. Dan saya Muhammad Reni Firdaus dengan NIM 201230155. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Rina Juliana, MPDI, yang telah menjadi dosen pengampu kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lapas am. Lapas am disebut juga lapas umum, adalah lapas yang mencakup semua individu yang berlaku baginya tanpa batas, atau lapas yang mencakup seluruh anggotanya tanpa batas. Kalimat itu menjelaskan bahwa lapas umum adalah lapas yang adalah kata yang berlaku untuk semua yang masuk di dalamnya, bukan hanya satu atau dua. Selanjutnya, penunjukan hukum adalah al-am atau disebut juga penunjukan lapas umum. Ada kalanya lapas umum tetap pada keumumannya mengalami penghususan atau disebut juga taksis. Jika lapas umum itu telah dikhususkan, maka menurut jumhur ulama, lapas umum yang telah dikhususkan tersebut menunjukkan hukum terhadap individu-individu yang masih tersisa dengan sifat dugaannya atau disebut juga zani, bukan pasti. Hal ini karena alasan penghususan mungkin juga terdapat pada individu lain yang masih bersisa setelah penghususannya. Oleh sebab itu, penunjukan lapas umum terhadap sisa individu setelah taksis tidak lagi bersifat pasti, melainkan dugaan. Maksudnya, jika suatu lapas umum sudah dikhususkan, maka hukum untuk bagian yang masih tersisa tidak lagi dianggap pasti, tetapi hanya bersifat dugaan atau disebut zani. Selanjutnya, macam-macam lapas am. Lapas al-umum adalah lapas yang mencakup semua individu yang masuk ke dalam maknanya, seperti kata-kata, semua, seluruh, setiap, jamaah, dan seterusnya. Contohnya di dalam surah Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan setiap manusia memiliki apa yang diusahakannya. Jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah, mufrad yang dimakrifatkan dengan idfah, serta mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah dengan idfah. Contoh jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 1 yang berbunyi, qad aflahal mu'minun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nakirah atau kata umum dalam konteks peniadaannya, yaitu nakirah adalah dinafikan atau dalam bentuk larangan. Contohnya Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agamanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kajian penting dalam usul fikih, yaitu taksis dan muqayyad. Kedua pembahasan ini sangat penting karena berkaitan dengan cara para ulama memahami lafaz Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum Islam. Pembahasan tentang taksis adalah pengkhususan terhadap lafaz yang umum. Artinya, suatu hukum yang awalnya berlaku umum ternyata dibatasi hanya untuk sebagai tertentu berdasarkan dalil lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalil taksis boleh berupa dalil yang berdiri sendiri ataupun yang bersambung dengan lafaz umum. Dalil itu bisa datang terpisah ataupun menyatu dengan nas umum. Selama tidak datang setelah hukum itu, jika datang terlambat setelah hukum
diamalkan, maka hal itu dianggap sebagai nasakh atau penghapusan hukum, bukan taksis. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dalil taksis harus bersambung dan beriringan dengan lafaz umum. Jika bersambung, maka itu dianggap sebagai pembatasan biasa atau qasar, bukan taksis. Perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa telitinya para ulama dalam memahami hubungan antara lafaz umum dan dalil pengkhususan dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya adalah pembahasan tentang muqayyad. Muqayyad adalah lafaz khusus yang menunjukkan kepada sesuatu tetapi dibatasi dengan sifat tertentu. Contohnya, rajulun mukmin atau laki-laki yang beriman, dan imra'atun afifah, perempuan yang menjaga kehormatan. Artinya, lafaz tersebut tidak berlaku kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang memiliki sifat tertentu yang disebut dengan nas. Hukum lafaz muqayyad adalah diamalkan sesuai dengan batasan atau sifat yang melekat padanya selama tidak ada dalil yang menghapus batasan tersebut. Jika ada dalil yang menghilangkan sifat pembatas itu, maka gugurlah batasannya dalam usul fikih. Muqayyad sangat penting karena mempengaruhi penetapan hukum. Ulama tidak boleh memahami lafaz secara umum begitu saja, tetapi harus memperhatikan sifat dan batasan yang ada dalam nas. Muqayyad juga berkaitan dengan lafaz mutlak. Jika mutlak adalah lafaz tanpa batasan, maka muqayyad adalah lafaz yang memiliki batasan tertentu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila hukum antara mutlak dan muqayyad sama, maka lafaz mutlak dibawa kepada muqayyad agar makna hukumnya menjadi lebih jelas. Dalil Al-Quran tentang muqayyad, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 4, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa." Yang artinya, maka barang siapa yang tidak mendapat budak untuk dimerdekakan, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dari ayat ini merupakan contoh jelas dari lafaz muqayyad, karena puasa 2 bulan tersebut tidak dibiarkan mutlak, tetapi dibatasi dengan kata mutatabi'ain yang berarti berturut-turut atau tidak terputus. Artinya, kewajiban puasanya bukan sekadar 2 bulan biasa, melainkan 2 bulan yang dilakukan terus-menerus tanpa jeda. Contoh lainnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, yang artinya kecuali jika itu berupa bangkai atau darah yang mengalir. Pada ayat ini lafaz darah dibatasi dengan masfuhan yang berarti mengalir. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semua darah dihukumi haram, tetapi yang diharamkan adalah darah yang keluar dan mengalir. Karena itu para ulama membedakan antara darah segar yang mengalir dengan darah yang membeku di dalam organ tubuh. Oke, baiklah. Poin berikutnya adalah lafaz khas. Lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu makna tertentu secara khusus dan tersendiri. Umum, contohnya seperti nama orang Muhammad, Khalid, atau kata tertentu seperti laki-laki, kuda, 1, 3, 100 dan sebagainya. Kata-kata tersebut memiliki makna yang jelas dan langsung menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Oleh karena itu, lafaz khas dipahami sebagai lafaz yang tidak mengandung banyak kemungkinan makna karena sudah jelas arah dan penunjukannya. Adapun hukum lafaz khas adalah menunjukkan makna yang telah ditetapkan baginya secara pasti dan yakin selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya kepada makna lain. Contohnya terdapat pada dalam Al-Quran yang berbunyi fasyamu salasatin ayyam, yang berarti maka wajib berpuasa 3 hari. Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Pada ayat tersebut lafaz khas, lafaz salasatin ayyam yang menunjukkan bilangan yang pasti, yaitu 3 hari. Lafaz ini tidak boleh ditafsirkan menjadi 2 atau 4 hari karena maknanya sudah jelas dan khusus. Dengan demikian, lafaz khas berfungsi menunjukkan makna yang tegas, pasti dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Poin berikutnya adalah lafaz mutlak. Lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna secara umum tanpa dibatasi oleh sifat tertentu. Maksudnya adalah lafaz tersebut masih bersifat bebas dan luas maknanya. Contohnya seperti kata budak
yang belum dijelaskan apakah budak itu laki-laki atau perempuan, apakah budak itu mukmin atau kafir, karena tidak ada batasan sifat tertentu, maka maknanya masih umum dan mencakup berbagai kemungkinan. Lafaz mutlak adalah tetap berlaku sesuai kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya. Namun, apabila terdapat dalil yang membatasi, maka maknanya harus mengikuti batasan tersebut. Contohnya terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi au tahriru raqabah, yang artinya atau memerdekakan seorang budak. Quran surah Al-Mujadilah ayat 3. Pada ayat tersebut ada lafaz raqabah yang masih bersifat mutlak karena tidak disertai sifat tertentu. Oleh sebab itu, kata tersebut dipahami secara umum, yaitu mencakup budak apa saja. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa lafaz mutlak menunjukkan makna yang luas dan tidak terbatas sampai adanya dalil yang memberikan pembatasan terhadap makna tersebut. Dari materi yang telah kita paparkan tadi, semoga ada manfaatnya untuk para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.